Kamu datang menemuiku jam segini? Suamimu tidak akan cemburu, kan? Jangan khawatir, dia masih shift malam jam segini. Tidak seperti kamu yang selalu bersenang-senang. Kamu jahat. Tolong, kebakaran. Lari, cepat. Ada apa? Kebakaran terjadi di hotel megah. Ratusan orang terjebak. Semua unit, segera ke lokasi. Lukas, kamu telah dipekerjakan oleh grup Puncak sebagai direktur teknis senior. Ku dengar gaji tahunannya 15 miliar rupiah. Apakah Natalie tahu tentang ini? Setelah bertahun-tahun bekerja, paru-paruku bermasalah. Aku sudah berencana pensiun tahun ini. Jika bukan karena Natalie menyukai pekerjaanku sebagai pemadam kebakaran, aku tidak akan bertahan selama ini. Kalian berdua terkenal sebagai pasangan sempurna. Dulu, saat kamu terluka di tugas dan kehilangan banyak darah, Natalie, untuk menyelamatkanmu, hampir semua darahnya terkuras habis. Selama masa kritis kamu, dia tidak pernah memejamkan mata. Jangan sampai kamu mengecewakannya. Aku tahu. Dulu, demi Natalie aku menetap di kota sungai, tapi sekarang kita punya pilihan yang lebih baik. Ulang tahunnya 2 minggu lagi, pada hari itu, aku akan resmi membawanya ke kota utama. Sayang, Sayang, kamu tidak apa-apa? Tidak. dia benar-benar masih bersamanya? Sayang, aku ada tugas hari ini, aku mungkin pulang terlambat, kamu sedang apa? Sayang, aku lagi di treadmill sekarang. Aku akan merindukanmu. Muah, Natalie, bukankah kamu seharusnya di rumah? Kenapa kamu berbohong padaku? Kamu tunggu apa lagi? Pergi, cepat, nanti terlambat. Mulai sekarang, baik kaya atau miskin, dalam sakit dan sehat, kita akan hadapi setiap badai bersama, berbagi setiap kesulitan, dan menjadi pasangan seumur hidup. Kamu sudah bekerja keras, sayang. sayang, apa yang kamu katakan? Lagi pula, aku istrimu. Mulai sekarang, aku akan memberimu banyak anak. Natalie, kamu terus bilang mencintaiku, tapi kemudian kamu pergi dengan pria lain. Jadi selama ini kamu berbohong padaku, kamu bohong. Disam, Lukas, adik perempuanku terbakar. Aku dan pacarku di rumah sakit. Kamu di mana? Sayang, kamu di sini. sayang, kamu memanggilku? Tentu saja, kamu satu-satunya suamiku. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang kupanggil? Kamu mencari Chloe, dia dan pacarnya, Gavin, pergi mencarikan aku makanan. Sayang, malam ini aku hampir tidak bisa kembali. Lihat, kamu sama sekali tidak peduli padaku. Apa yang kamu lakukan di hotel? Perusahaan mengutusku dalam perjalanan bisnis mendadak. Aku tadinya berencana menginap di Hotel Anggun 1 malam saja. Siapa sangka? Oh, sayang, aku melihat seorang pemadam kebakaran yang mirip kamu. Malam ini, apakah kamu juga pergi bertugas? Kebakaran hari ini memang ditangani oleh kantor pemadam kebakaran kami, tapi aku tidak ikut. Syukurlah kamu tidak ikut. Itu sangat berbahaya. Lagi pula, kamu akan segera pensiun. Lukas, kamu di sini. Natalie, kami baru saja pergi dan membeli pangsit favoritmu. Gavin, Gavin, terima kasih. Kamu sangat baik. Natalie, kamu adalah kakak kandung Chloe. Menghangatkanmu sedikit adalah hal minimal yang bisa kulakukan. apa kamu tidak tahu perutnya sensitif? Menaruh banyak bumbu, apa kamu mau membunuhnya? Dia bermaksud baik. Kenapa kamu begitu keras padanya? Bahkan Gavin tahu aku lapar, dan kamu datang dengan tangan kosong. Saat kamu sakit atau datang bulan, aku yang merawatmu. Kamu tidak pernah ingat. Dia membawakanmu makanan sekali, dan kamu begitu berterima kasih. Jadi inilah perbedaan antara orang. Benar kan? Chloe, Gavin sangat pandai merawat orang lain. Jika kamu menikah dengannya, kamu akan hidup dengan mudah. Natalie, jangan bercanda. Dia tidak sehebat itu. Kakakmu benar. Mungkin kakakmu lebih mengenalnya darimu. Lukas, ada apa denganmu hari ini? Gavin adalah tunangan Chloe. Jangan bicara sembarangan. Anggap saja itu omong Hei, kosong. Lukas, Natalie, ada apa ini? Dia bersikap seperti kesurupan. Sikapnya aneh. Abaikan saja dia. Dengar, aku mencoba bersikap baik padamu. Dan suamimu jadi cemburu. Kenapa kau tidak menceraikannya? Lalu aku akan menikahimu. Itu tidak bisa. Lukas baik padaku. Aku tidak pernah berpikir untuk menceraikannya. Jika bukan karena cinta masa lalu kita, aku tidak akan menceraikannya. Aku hanya bercanda. Kau menganggapnya serius? Wanita bekas sepertimu muda sekali, adikmu jauh lebih baik darimu. Ngomong-ngomong, bisa bepergian dengan 2 saudari, itu pengalaman yang menarik. Apa yang kau lakukan?
pintunya saja tidak tertutup. Apa yang perlu ditakutkan? Di depan suamimu dan Chloe, bukankah lebih seru? Kamu jahat sekali. Lukas, kau bersama kakakku selama 10 tahun, kenapa kau berubah begitu banyak? Dulu kau tidak seperti ini. Bagaimana jika kukatakan yang berubah adalah kakakmu? Apa kau akan percaya? Mustahil, Lukas, kau lupa. Selama masa-masa tersulit dalam hidup kalian, kakakku tidak pernah berpikir untuk menyerah, untuk menikahimu. Dia berjalan 10 km ke kantor setiap hari. Dia bekerja berbagai macam pekerjaan, hanya untuk membelikanmu baju baru. Kakakku sangat mencintaimu. Kami semua melihatnya. Maksudmu apa? Maaf, Kau benar, tapi kadang cinta yang paling indah tidak bisa dibandingkan dengan cinta pertama, kan? Cinta pertama? Lukas, apa yang kau bicarakan? Aku ingat kau dan Gavin itu akan segera menikah, kan? Bukankah kakakku memberitahumu? Dalam 10 hari, kami akan mengadakan pernikahan di Hotel Anggun. Chloe, aku tahu kau gadis yang baik, tapi jika tunanganmu adalah pria bernama Hayes ini, kau harus hati-hati. Aku tidak mengerti. Jelaskan dengan jelas. Sebenarnya, dia dan kakakmu menjalin hubungan yang tidak pantas. Apa? Lukas, aku juga tidak tahu apa yang Gavin lakukan padamu, tapi kau malah bercanda tentang Natalie. Itu tidak pantas. Aku tidak bercanda, aku melihatnya dan saudarimu. Jika kau dan Natalie bertengkar, aku bisa mengerti. Tapi ada beberapa hal yang benar-benar tidak boleh kau katakan. Baiklah, Lukas. Aku harus masuk sekarang. maksudnya baik. Kenapa kau mempersalahkannya? Chloe, Gavin sangat perhatian. Menikah dengannya, kau akan hidup mudah. Natalie, karena hatimu sudah menjadi milik pria lain, pernikahan kita harus berakhir. Hei, tolong buatkan perjanjian cerai. Kalian berdua sedang apa? Oh, tidak apa-apa. Aku baru saja dengan saudarimu. Aku menyelimutinya. Benar, menyelimutinya. Hari ini terlalu dingin, aku khawatir dia masuk angin. Benar, dia hanya menyelimutiku. Aneh. Aku merasa ada sesuatu yang aneh dari mereka. Mungkin, apakah mereka benar-benar melakukan sesuatu yang mengkhianatiku? Tidak, tidak. Kami akan segera menikah. Bagaimana mungkin aku mencurigai saudariku sendiri dan tunanganku? Sayang, apa yang kau lakukan duduk di sini? Kau sudah kembali. Aku baik-baik saja. Dokter menyuruhku menginap, tapi aku kembali, tapi kau bahkan tidak datang merawatku. Sekarang setelah kau resmi keluar, bukankah itu berarti kau menganggur? Bisa dibilang begitu. Natalie, aku tadinya akan berbagi kabar baik tentang bekerja di kantor pusat grup puncak denganmu, tapi sekarang sepertinya tidak perlu. Aku juga punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Sayang, aku menginap di rumah sakit semalam, aku merasa kotor, biarkan aku mandi dulu. Untungnya kita tidak memiliki anak itu dulu. Sekarang bercerai mungkin pilihan terbaik. Kamu suka? Bilang ayah. Ayah, Natalie, kapan kamu jadi begini? Jadi sisi lembut dan pemalu yang kamu tunjukkan padaku itu semua palsu. dan kamu bahkan merekam video? Kamu jahat banget. Kamu sebaiknya lebih berhati-hati mulai sekarang. Kalau dulu kita tidak putus, apakah orang yang tidur di sampingmu itu aku? Oh, sayang, siapa yang lebih baik, aku atau suamimu? Kamu, tentu saja. Lukas yang kuno itu. Dia sama sekali tidak punya romansa. Alasan aku bersamanya terutama karena dia terlalu mirip denganmu dalam banyak hal. Jadi selama ini, ternyata aku hanya pengganti. Apa yang harus kulakukan, Lukas? Aku jatuh dari tempat tidur dan kehilangan bayinya. Maaf, aku mengecewakanmu. Tidak, ini semua salahku. Jika aku sempat menjagamu di rumah, ini tidak akan terjadi, Natalie. Jadi Gavinmu itu adalah cinta pertamamu. Kamu benar-benar, demi dia, kehilangan anak kita, kamu sangat kejam. Hei, Lukas, ini kamu. Di mana Natalie? Dia sedang mandi. Lukas, aku perhatikan akhir-akhir ini kamu tampak tidak biasa. Kamu harus jaga dirimu baik-baik. Kalau begini terus, kakakku juga akan sedih. Orang dewasa harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Natalie, kamu akan menyesal. Hari ini akhirnya tiba. Natalie, Gavin, akan kubuat kalian membayarnya. Lukas, kenapa kamu telat banget? Semua sudah menunggumu. Oh, aku ada urusan. Jangan ganti topik. Apa urusanmu lebih penting daripada pernikahan Gavin dan Chloe? Upacaranya sebentar lagi mulai. Cepat, semuanya. Aku Lukas, kakak ipar pengantin wanita. Rekaman video di sini mencakup bagaimana mereka bertemu, saling mengenal dan jatuh cinta. Siapkan, karena nanti akan dipakai di atas panggung. Oke, jangan khawatir. Lukas, kenapa wajahmu muram? Kamu dan Natalie baik-baik saja. Ibu, biarkan dia saja. Akhir-akhir ini dia begini terus.
setiap hari murung terus. Aku jadi kesal. Jangan begitu. Hari ini adalah hari besar Chloe dan Gavin. Mertua juga ada di sini. Jangan mempermalukan kami. Bapak dan Ibu Davis, ini menantu pemadam kebakaran, kan? Ku dengar dia berhenti. Ada apa? Aku terluka saat bertugas. Sekarang aku pensiun. Oh, jadi kamu nganggur dong. Kebetulan, anakku Gavin adalah manajer bisnis di grup Cakrawala. Kalau kamu tidak punya tempat tujuan, akan kusuruh dia memberimu peran pendukung. Bagaimana? Tidak, terima kasih. Lukas, aku baru sadar kalau kamu sombong sekali. Grup Cakrawala kami di Kota Awan mungkin hanya kantor cabang, tapi perusahaan terkemuka. Ku dengar Gavin, gajinya 1,5 miliar rupiah setahun. Kantor cabang gaji 1,5 miliar setahun? Kamu iri? Kenapa tidak belajar darinya? Lukas, apa yang kamu bicarakan? Kamu harus bertanya padanya tentang ini. Apa maksudmu? Lukas Vanse, apa kamu tahu cara bicara yang sopan? Apa yang terjadi? Aneh sekali. Mungkinkah? Natalie, belakangan ini Lukas bersikap aneh. Apa kamu selalu bertengkar dengannya, membuatnya kesal? HMPH, sudah kubilang di hari pernikahan, aku punya temperamen buruk. Dia bilang bisa mentolerirku, dan akan menghiburku seumur hidup. Kalau dia tidak bisa, seharusnya dia tidak menikahiku. Tidak peduli seberapa buruk temperamenku sebelumnya, Lukas tidak akan pernah memperlakukanku seperti ini. Tidak, mungkinkah? Dia tahu tentang aku dan Gavin? Tidak, mustahil. Sama sekali mustahil. Lihat, ini anakku toh, penuh energi. Keduanya menantu, kenapa perbedaannya begitu besar? Anakmu memang cakap. Hampir menikah, masih punya waktu untuk menggoda wanita bersuami. Berani-beraninya kamu bicara seperti itu? Bu, ada apa? Gavin, kamu datang tepat waktu. Berandal ini. Dia bilang kamu menggoda wanita bersuami. Anakku menggoda siapa? Lebih baik kamu jelaskan. Hadirin sekalian, keluarga dan teman-teman, terima kasih semua telah meluangkan waktu dari kesibukan Anda untuk menghadiri pernikahan pasangan bahagia ini. Sekarang, mari sambut pengantin pria ke panggung. Iya, Lukas, aku tidak tahu kenapa kamu punya prasangka terhadapku, tapi tidakkah kamu lihat, ini semua rekan kerjaku dari puncak. Sebentar lagi bos kita juga akan naik panggung untuk memberi selamat padaku dan Chloe. Kalau kamu membuat masalah di sini, jangan salahkan aku jika kasar padamu. Dengan acara sebesar ini hari ini, jika semua orang tahu tentang hal-hal yang telah kamu lakukan, aku ragu apakah pekerjaanmu masih bisa dipertahankan. Selanjutnya, mari sambut pengantin wanita ke panggung. Kamu seharusnya bersyukur kamu belum resmi menikah dengannya. Kamu tidak seperti Natalie. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Sayang, aku tidak ingin menikahi Chloe lagi. Aku ingin menikahimu. Jangan bicara sembarangan. Hari ini adalah hari besar Chloe dan kamu. Dia adikku sendiri. Bagaimana mungkin aku menghancurkan hubungannya? Gavin, hari ini kita akhirnya menikah. Semoga cinta kita bisa seperti cincin berlian ini, mencintai satu orang seumur hidup. Nona Chloe Davis, aku akan baik padamu seumur hidupku. Lihat pasangan bahagia itu. Mereka sangat jatuh cinta. Kalian berdua harus belajar dari mereka. Apa menurutmu mereka benar-benar jatuh cinta? Bukankah sudah jelas? Gavin tahu cara merayu. Dia tahu cara membuat seorang gadis bahagia. Kau pikir dia sepertimu? Kayu banget. Pantas saja kau suka dia. Bajingan, tidak ada apa-apa antara Gavin dan Natalie. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak berbohong. Nak, aku memperingatkanmu sekali lagi. Keluarga kami memiliki disiplin yang ketat. Jika putriku benar-benar melakukan sesuatu yang memalukan, aku akan mematahkan kakinya sendiri. Tapi jika kau memfitnah putriku lagi, aku akan membunuhmu. Ya, Lukas. Ayahmu sangat menjaga muka, ada begitu banyak kerabat dan tetangga yang menonton, dan mereka suka bergosip. Kau tidak bisa seenaknya bicara. Kau masih peduli dengan muka? Jika semua orang tahu bahwa orang tua yang ketat membesarkan putri yang tidak tahu malu, apa yang akan mereka pikirkan? Ibu, ayah, kalian lihat itu? Lukas, jaga sikapmu. Jika kau membuatku kesal lagi, jangan salahkan aku jika aku menceraikanmu. Jangan repot. Aku sudah menyiapkan sesuatu. Surat cerai. Lukas, sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Aku tidak di sini untuk pernikahan hari ini. Aku punya sesuatu untukmu. Setelah kau menerimanya, kita akan bercerai. Apa itu? Hari ini, atas permintaan pengantin pria, kami telah mengundang tamu istimewa untuk hadir di sini. Silakan sambut dia dengan tepuk tangan meriah. Halo semuanya, saya Harrison dari grup Cakrawala cabang Kota Awan. Gavin adalah karyawan kunci perusahaan kami. Dia dapat diandalkan dalam pekerjaannya dan akan segera dipromosikan ke manajemen. Saya mengucapkan selamat kepada pasangan ini. Lihat, tidak seperti beberapa pria yang hanya omong kosong. Dia benar-benar berbeda. Sekarang saatnya untuk momen paling hangat. Mari kita lihat melalui mata pasangan ini dan mengingat kembali bagaimana mereka bertemu, saling mengenal, dan jatuh cinta. Sekarang mari kita tonton videonya. Dari mana kau dapatkan ini? Ini dikirim oleh anggota keluargamu. Dia bilang dia adalah kakak ipar pengantin wanita, dan dia menyiapkannya khusus untukmu. Apakah kau siap? Ini hadiah yang aku siapkan untukmu. Tunggu, hentikan. Hentikan.
Ada apa? Bisa. Mungkinkah video ini tentang aku dan Natalie? Berhenti. Hentikan. Kamu cinta aku? Aku cinta kamu. Tentu saja. Sayang, aku berjanji akan menjagamu. Dengan acara sebesar ini hari ini, dan semua kerabat dan teman di sekitar, jika hubunganku dengan Gavin terbongkar, ayahku akan membunuhku. Sial, aku akan segera dipromosikan dengan kenaikan gaji. Sekarang, di saat kritis ini, aku tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Lukas, apa-apaan ini? Dari mana kau dapatkan video itu? Ini hanya video musik biasa. Kenapa kau bereaksi berlebihan seperti ini? Kau, hari ini adalah hari besar Chloe dan Gavin. Jika aku tidak takut kau akan membuat masalah, kau benar-benar akan memutar sesuatu yang begitu cabul. Apa kau lakukan itu dengan sengaja? Bagaimana jika aku bilang, aku memilih lagu ini khusus untukmu? Apa kau percaya? Konyol, benar-benar konyol. Di hari yang penting seperti hari ini, kau membawa hal yang begitu memalukan. Apa maksudnya? Jika kau terus begini, keluar dari sini. Banyak sekali orang yang menonton. Jika kau merusak pernikahan anakku, aku tidak akan membiarkan ini. Lukas, apa kau tidak dengar apa yang ayahku dan yang lainnya katakan? Tidak ada yang menginginkanmu di sini. Pergi dari sini. Cincin pernikahan kita, kau tidak pernah memakainya sekalipun. Jadi kau tidak menyukainya. Cincin berlian ini dari dia, kan? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Silakan berdiri berdampingan, pengantin. Selanjutnya, mari kita lanjut ke bagian berikutnya. Jangan khawatir, tanda tangani ini. Mulai sekarang, aku tidak akan mengganggumu lagi. Baik, kau sangat ingin bercerai, ya? Baik, akan kuberikan padamu. Natalie, jangan seperti ini. Lukas hanya hilang akal sejenak. Ibu, jangan ikut campur. Dia gila. Ini bukan hal baru. Lukas, ingat ini, setelah kita bercerai, jangan kembali merangkak padaku. Kau mungkin bahkan tidak ingat, tapi hari ini juga hari ulang tahun pernikahan kita. Tapi mulai sekarang, hari ini tidak akan pernah ada hubungannya dengan kita lagi. Pengantin wanita dan pria, mohon bersiap. Selanjutnya, kita akan beralih ke bagian paling sakral. Lukas baru saja pergi begitu saja. Ibu, sudah kubilang, akhir-akhir ini Lukas sangat dramatis. Kalau tidak kita beri pelajaran, dia malah akan semakin sombong. Natalie benar. Anak fans itu temperamennya buruk sekali. Kupikir kamu sebaiknya cerai saja. Putri kami cantik dan berprestasi. Pasti bisa cari pria yang lebih baik. Sekarang kita sampai pada bagian terpenting. Bapak Hayes, apakah Anda mengambil Chloe Davis sebagai istri Anda? Untuk mencintai hanya dia seumur hidup? Untuk bersamanya setiap siang dan malam? Untuk berjalan bersamanya sampai kalian berdua tua? Ya, saya bersedia. Lalu, Nona Davis, apakah Anda mengambil Gavin Hayes sebagai suami Anda? Mulai hari ini, untuk memiliki dan menggenggam, saling mendukung, saling menyayangi, sampai maut memisahkan? Tidak. Apa katamu tadi? Maksudku, Aku tidak ingin menikah dengan Gavin. Pernikahan dibatalkan. Chloe. Tunggu, Lukas, tunggu. Ada apa? Kau belum menjelaskan padaku. Beneran yang di dalam sini? Kau melihatnya dengan matamu sendiri. Masih perlu ditanya? Bajingan itu Gavin. Dia bahkan, Natalie, aku tidak ingin melihatnya lagi. Kau pasti akan membuat video ini jadi publik, kan? Bisa bilang kenapa? Kenapa kau menyerah pada akhirnya? Video di sini mencakup seluruh proses bagaimana mereka bertemu, saling mengenal, dan jatuh cinta. Bersiaplah. Kita akan membutuhkannya di panggung nanti. Sudahlah, Natalie, mengingat bahwa kau pernah benar-benar mencintaiku, aku tidak akan menunjukkan ini kepada semua orang. Setelah ini, kita impas. Jangan macam-macam lagi. Sepertinya aku salah ambil. Tunggu aku segera kembali. Ini urusan aku dan Natalie. Aku sangat percaya pada mereka. Aku tidak pernah menyangka ini akan terjadi. Sudah beres. Mulai sekarang, dia dan aku berasal dari dua dunia yang berbeda. Aku akan memberikan barang itu padamu. Hanya karena aku tidak ingin kau mengikuti jalanku. Lukas, di mana kau? Ketua grup puncak datang ke kantor pemadam kebakaran kami, bilang dia mencarimu. Oke, aku akan segera ke sana. Juga, satu hal lagi. Gavin dan Natalie, saat mereka di sekolah, mereka sudah menjadi pasangan. Ada apa?
Di hari besar seperti ini, pengantin wanitanya kabur? Ada apa dengan lagu itu? Malam yang mana yang dimaksud dengan malam itu? Mungkinkah pengantin wanita berselingkuh dengan pria lain? Ini lucu sekali. Sudah lama tidak melihat drama sebanyak ini. Aku harus merekam ini dan mengunggahnya ke internet. Hahaha. Ayah, ada apa dengan Chloe? Di mana dia? Gavin, kamu bertanya padaku? Aku juga tidak tahu. Kamu bertanya padaku? Aku juga tidak tahu. Baiklah, jika dia tidak mau menikah, lupakan saja. Gavin, tunggu kami. Aku akan pergi mengeceknya. Suamiku meninggal muda. Aku hanya punya satu putra yang berharga, tapi putrimu menghancurkannya. Jika kamu tidak memberiku penjelasan, aku tidak akan melepaskan ini. Chloe, dia kembali. Ayah, kenapa kamu memukulku? Beraninya kamu bertanya? Aku bertanya padamu, kenapa kamu kabur? Kenapa tiba-tiba kamu mundur dari pernikahan? Kamu membuat kedua keluarga kita menjadi bahan tertawaan? Ayah, itu Gavin yang menyakitiku. Kita tidak akan pernah bisa bersama. Ada apa ini? Katakan saja. Kamu gila? Anakku Gavin adalah pria yang baik dan jujur. Kaulah yang salah. Dan kamu berani menyalahkan anakku? Akan kurobek mulutmu, kau dengar. Di mana kakakku? Kemana dia pergi? Chloe, Gavin pergi dengan marah. Kakakmu mengejarnya. Bu, ayah, aku ada sesuatu. Aku ingin memberitahu kalian secara pribadi. Ini tentang Gavin, dan tentang Lucas. Ada apa dengan Lucas? Itu Lucas? Oh, aku mengerti sekarang. Kamu menemuinya kan? Kalian berselingkuh? Tidak, aku tidak. Ibu Hayes, ada apa? Ipar wanita ini menceraikan kakaknya, dan kemudian dia putus dengan anakku, jadi dia menjalin hubungan dengan iparnya sendiri. Bapak Harrison, kau harus membela anakku. Chloe, apakah yang dia katakan benar? Bagaimana kau bisa melakukan hal yang keterlaluan? Apa kau peduli dengan ibumu dan aku? Chloe, kau akan menyebabkan kematian ayahmu. Bu, ayah, aku tidak. Lihat sendiri. Ini. Baiklah, biar kulihat apa sebenarnya yang ada di ponselmu. Itu sangat memalukan. Bapak dan Ibu Davis, jangan. Untuk Gavin, saya khawatir Anda tidak akan bisa mengatasinya. Saya tidak bisa mengatasinya. Saya pikir Anda yang merasa bersalah. Wow, kalian benar-benar selingkuh. Semuanya, lihatlah hal tak tahu malu yang dilakukan putri kesayangan mereka. Bukankah ini Gavin? Siapa wanita ini? Ya Tuhan, itu mirip kakak pengantin wanita. Itu benar-benar si berandal itu. Bapak Harrison, jadi karyawan perusahaan Anda seliar ini di belakang layar, hebat, sungguh hebat. Dan saya kira Gavin adalah talenta yang menjanjikan. Bahkan saya promosikan dia secara khusus menjadi manajer departemen. Jadi beginilah cara dia membalas saya. Tidak, Bapak Harrison. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Puncak adalah perusahaan terkemuka. Kami menjunjung tinggi reputasi dan citra di atas segalanya. Seorang karyawan dengan moral terendah itu seperti Gavin tidak layak tetap berada di perusahaan kita. Dia dipecat. Mayfeng. Lihat, skandal besar sekali. Gavin berselingkuh dengan kakak pengantin wanita, dan dia dipecat. Teman-teman, lihat adegan langsung. Seru sekali. Bencana di hari pernikahan. Dan ada yang pingsan. Lucas, cepat. Bapak lu sudah menunggu Anda sejak lama. Bapak Vance, akhirnya Anda datang. Itu 5 tahun yang lalu, kan? Saya membawa keluarga saya ke kota awan untuk jalan-jalan. Kebakaran besar di Villa Danau Zamrud. Anda menyelamatkan kami. Anda dari kantor pemadam kebakaran Dongan, kan? Anda menyelamatkan keluarga saya. Saya pasti akan membalas budi Anda. Saya sudah lama mencari Anda. Saya heran kenapa grup Puncak tiba-tiba menawari saya gaji tinggi untuk pergi ke kota utama. Menyelamatkan orang dan memadamkan api adalah tugas kami pada dasarnya. Ketua, Anda terlalu baik. Tidak. Sejauh yang saya tahu, Anda memiliki sertifikasi profesional tingkat atas sebagai teknisi pemadam kebakaran gedung senior dan teknisi peralatan tingkat atas. Pensiun? Anda pensiun? Itu akan menjadi pemborosan bakat. Begini, kami memiliki banyak properti dan pabrik. Risiko di area ini tidak bisa dianggap remeh. Karena Anda adalah seorang ahli top di bidang ini, saya ingin mengundang Anda untuk menjadi direktur teknis senior kami. Puncak berpusat di kota utama, dan industrinya sebagian besar terkait langsung dengan negara. Saya butuh seseorang yang mampu dan dapat dipercaya. Jika Anda merasa itu belum cukup, saya bisa naikkan menjadi $2 juta. Cukup.
Anda terlalu baik. Apa yang saya setujui adalah pergi ke kota utama dalam 2 minggu, menurut jadwal, tersisa 5 hari. Ketua, setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya saat ini, saya akan menemui Anda. Bapak Vance, saya dengar bahwa istri Anda sangat mencintai Anda. Jadi, Anda berniat membawanya ke kota utama juga. Saya memang berpikir untuk membawanya ke kota utama, untuk menebus segala yang saya utang padanya. Tapi sekarang, saya rasa tidak perlu. Apakah kamu sudah menghubungi Natalie? Chloe, apa yang terjadi di sini? Bagaimana mungkin Natalie? Bagaimana dia bisa bersama Gavin? Ibu, aku tidak tahu. Karena inilah Lukas menceraikan Natalie. Aib bagi keluarga ini. Anak yang tidak tahu terima kasih. Dia benar-benar mempermalukan keluarga kita. Jika dia berani kembali, akan kupatahkan kakinya. Natalie, apa ini? Semua orang bilang pasangan harus punya minat yang sama. Ayo kita luangkan waktu untuk melakukan semua ini bersama? Atau kamu tidak mau? Aku, tentu saja mau. Sayang, buku catatan yang kamu beri sudah berdebu, melakukan 100, hal itu tidak sulit. Lihat, kapan kita bisa pergi menikmati matahari terbit? Sayang, aku sibuk kerja. Ini hal-hal kecil. Kita lakukan saat ada waktu. Natalie, jangan khawatir, aku akan menepati setiap hal ini sebelum aku pergi. Anggap saja ini penutup akhir untuk hubungan kita. Matahari terbit besok akan luar biasa. Sampai sini sangat pagi. Sayang, lihat, kita dapat tempat yang bagus, menikmati matahari terbit dari sini, sangat nyaman, kan? Ya, tapi apa kau benar-benar menceraikan suamimu? Kalian berdua tidak bicara beberapa hari terakhir. HMPH, Lukas. Bukannya aku baru kenal dia sehari 2 hari. Aku tahu betul temperamennya. Tunggu saja. Dia akan merangkak kembali, memohon padaku untuk menikah lagi dengannya. Natalie, jadi di matamu, aku pengecut sekali. Aku terlalu memanjakanmu, itu sebabnya kau pikir kau bisa lolos dari apapun, kan? Benar. Untuk Chloe, aku serahkan dia padamu, kalau begitu. Kau tidak bisa berhenti bicara tentang Chloe. Jangan khawatir, petunanganmu dengan adikku, aku yang urus. Lagi pula, kita sahabat. Aku tidak ingin menjadi sahabat priamu. Lukas, apa yang kau lakukan di sini? Ku dengar Puncak Awan adalah tempat terbaik di seluruh kota sungai untuk pemandangannya. Apa? Kau di sini untuk menikmati matahari terbit juga? Berani-beraninya kau bilang begitu. Ini salahmu karena kau menghancurkan pernikahan. Sekarang Gavin tidak bisa menemukan Chloe, jadi dia harus minta aku untuk ikut dengannya menjernihkan pikiran. Sampai kau minta maaf pada Gavin dan yang lain, jangan harap aku memaafkanmu. Memaafkanmu? Lucu sekali. Kau berbuat salah dan kau harus memperbaikinya. Tiba-tiba pergi merusak pernikahan seseorang, itu membuatku muak. Jangan khawatir, setelah aku pergi, tidak ada yang akan mengusikmu lagi. Kau bisa lakukan apapun yang kau mau. Lukas, aku tidak suka nada bicaramu. Kau dan Natalie punya masalah, itu urusan kalian berdua. Tapi pertunanganku dengan Chloe, kau tidak hanya menghancurkannya, aku bahkan tidak bisa menghubunginya sekarang. Jangan khawatir, setelah aku pergi, tidak ada yang akan mengusikmu lagi. Kau pergi? Kemana? Tidak apa-apa, mungkin hanya lelah akhir-akhir ini. Hanya ingin tempat yang lebih nyaman. Kamu keluar khusus untuk menikmati matahari terbit? Apakah semua ini demi ini? Ada beberapa hal yang belum selesai. Seperti rintangan yang tidak bisa saya lewati, saya hanya ingin memberikan penutupan untuk diri sendiri. Saya pikir sebagian besar waktu, kamu tidak punya waktu untukku. Tapi ternyata hanya karena aku bukan orang yang paling kamu pedulikan. Natalie, hari ini ulang tahunku. Bukankah kamu bilang kamu akan keluar dan merayakan ulang tahunku bersamaku? Oh, benar. Aku hampir lupa kado ulang tahunmu. Wow, ini Cartier edisi terbatas. Harganya setidaknya 300 juta rupiah. Natalie, kamu terlalu baik padaku. Tidak apa-apa. Di hari yang penting seperti ini, Chloe bahkan tidak ada di sini. Sebagai kakak perempuannya, anggap saja ini aku menebus kesalahan padanya. Omong-omong, 3 hari setelah ulang tahun Gavin adalah ulang tahunku. Aku akan di rumah orang tuaku merayakan bersama orang tuaku. Jika kamu belum mendapatkan maaf dari Gavin dan mereka, maka jangan pernah berpikir untuk masuk ke rumahku. Tidak perlu, tidak apa-apa. Aku akan pergi dalam 3 hari. Ulang tahunmu, dengan atau tanpa aku, itu sudah tidak penting lagi bagimu, bukan? Lukas, kamu benar-benar beruntung. Natalie dan aku bisa sama-sama memberikan hadiah semahal itu. Untukmu, dia pasti menghabiskan lebih banyak lagi untukmu, kan? Natalie, apakah hadiah ini untukku? Mungkin untuk ulang tahun pernikahan kita, istriku sangat perhatian.
Setelah bertahun-tahun menikah, ulang tahun pernikahan kita, kamu tidak ingat satupun. Ulang tahunku, aku tidak pernah menerima hadiah. Jam tangan ini ternyata bukan untukku, aku hanya membual. Natalie, itu kamu? Lily, Monica, kalian juga ada di sini? Resor Puncak Awan, ada acara promosi minggu ini. Ini, tempat terbaik untuk menikmati matahari terbit. Oh, dan siapa ini? Mungkinkah ini Gavin? Tuh, Natalie. Dulu di sekolah, aku selalu bilang kalian berdua seperti pasangan yang sempurna. Jadi kalian berdua masih bersama. Kalian sudah menikah? Hah, kamu salah sangka. Natalie dan aku hanya teman. Suami Natalie adalah orang ini. Lucas Vance. Lucas, Jangan bahas itu, aku sudah cerai darinya, aku sekarang lajang. Nah, itu sempurna. Aku ingat seolah-olah baru kemarin. Dulu, saat kamu mengejar-ngejar Gavin, kamu menyuap seluruh asramanya. Kamu bahkan tahu apa yang dia suka makan, apa yang dia suka minum, apa yang dia suka. Kamu tahu segalanya tentang dia. Dan di pintu masuk asrama, kamu mengaku padanya di depan semua orang. jangan ngomong sembarangan. Itu semua masa lalu. Lihat pria utama kita, dia jadi malu. Dulu, Natalie bilang ke kami bahwa dia tidak akan menerima sepeser pun mahar dari kamu. Oh, kamu. Kamu membiarkan gadis sehebat seperti Natalie pergi begitu saja. Natalie, aku sudah membeli rumah dan mobil. Keluargaku benar-benar tidak bisa memberi lebih banyak lagi. Bisa kita kurangi sedikit maharnya? Meskipun aku mencintaimu, mahar 900 juta rupiah adalah yang bisa aku usahakan. Kalau menurut orang tuaku, mereka tidak akan menerima kurang dari 1,5 miliar rupiah. Aku mengejarmu selama 3 tahun penuh. Kamu bilang kamu butuh waktu untuk akrab, tapi kamu sangat berani dengannya. Kamu tidak meminta mahar darinya, tapi kamu menuntut 900 juta rupiah dariku. Aku kira cinta kita saling, tapi ternyata itu semua cinta sepihak. Lucas, kamu mau kemana buru-buru? Kalian bicara saja, aku pergi ke tempat lain. Karena kita sudah di sini, hari ini ulang tahunku, ayo rayakan bersama, minum sedikit dan ngobrol. Beberapa jam lagi, kita bisa menikmati matahari terbit. Itu panggilan bosmu, kan? Kenapa kamu matikan? Oh, Pasti karena aku dan Chloe. Pokoknya, aku cuti seminggu, lupakan dia. Pantas mereka memanggilmu Zhang Ganteng. Kamu bos besar sekarang? Bukan bos besar, aku bekerja di puncak. Aku akan naik jabatan dan gaji, menjadi manajer departemen. Penghasilanku sekitar 200.000 dolar setahun. Lebih baik dari beberapa orang. Begitu? Ya, aku harap posisi itu stabil untukmu. Gavin mendapat perlakuan itu karena dia punya kemampuan. Tapi kau tidak menghasilkan uang sebanyak itu. Kenapa kau cemburu padanya? Natalie, hari ini ulang tahun Gavin, kau tidak bahkan menyiapkan kue untuknya, kan? Siapa bilang? Tentu aku siapkan. Romantis sekali. Bahkan ada tulisan terukir. Natalie, kau tidak membuat kue ini sendiri, kan? Kenapa kau begitu rahasia? Kami sudah melihatnya. Gimana dong? Sepertinya aku mencium bau cinta. Cepat, yang berulang tahun, potong kuenya. Aku sudah dengar lama bahwa Lucas ini adalah budak cinta. Dan dia juga pecundang. Kalau begitu. Natalie, kau sangat perhatian. Kue ini kelihatan enak, kenapa kau tidak menyuapiku? Oh, suapin dia, suapin dia. Itu nggak benar, kan? Apa yang salah dengan itu? Cuma nyuapin kue, itu aja, bukannya aku minta kamu ciuman. Haha, tepat. Hei, kamu sekarang jomblo, kamu takut apa? Lucas, kamu lihat itu? Bukannya tidak ada yang mau aku. Kalau kamu terus bersikap seperti ini, hati-hati, aku mungkin benar-benar menikah dengan orang lain. Baiklah, kamu kan yang berulang tahun? Kamu merusak urusanku dengan Chloe. Aku menyuruh istrimu menemaniku. Kamu nggak marah, kan? Ya, Natalie dan aku sudah bercerai. Mulai sekarang, kita di dunia yang berbeda. Apapun yang dia lakukan sudah tidak ada hubungannya lagi denganku. Dia bukan istriku. Dia hanya mantan istriku. HMPH, sampah tetaplah sampah. Natalie benar-benar buta hingga berakhir dengan pecundang seperti itu. Natalie, aku bisa tahu kamu benar-benar mencintainya. Kalau begitu, terserah kamu saja. Hei, di mana suamimu? Dia pergi? Ada apa? Dulu Lucas sangat cemburu. Kalau aku bicara lebih dengan pria lain, dia akan marah. Sekarang, apapun yang kulakukan, dia tidak peduli. Apa ini hanya bayanganku? Kau tidak pernah seperti ini sebelumnya. Lucas, kau sudah berubah. Kau benar-benar berubah. Wow, indah sekali. Lihat, kan ku bilang. Tempat ini sempurna untuk melihat matahari terbit. Oh, Sesuatu yang seharusnya selesai dalam beberapa hari tertunda bertahun-tahun. Sekarang,
Akhirnya aku bisa pergi dengan tenang. Itu semua sudah masa lalu. Tidak perlu menyimpan barang seperti ini. Jadi kamu kembali untuk minta maaf, kan? Saat kamu minta cerai, kamu marah banget, kan? Aku bilang, meskipun kamu berlutut memohon, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Maksudmu apa? Siapa yang suruh kamu membuang barang? Kamu merusak bingkai foto. Lukas, kalau kamu tidak memberi penjelasan yang masuk akal, kita selesai. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Tidak perlu. Beberapa hubungan seperti foto ini. Karena sudah rusak, tidak ada gunanya memperbaikinya. Kenapa kamu bawa koper? Jadi kamu benar-benar ingin cerai, ya? Ayah, ada apa? Natalie, sudah berapa kali aku meneleponmu? Lihat ini. Ayah, aku sedang sibuk. Ada apa? Jangan banyak omong. Ibumu dan aku perlu bicara denganmu. Kembali ke sini sekarang juga. Ayah, ada apa? Dia biasanya tidak sekeras ini. Mungkin ada sesuatu yang besar terjadi? Aku sudah memberimu kesempatan. Lihat dirimu sendiri, pecundang banget. Kamu sudah tidak berguna, dan sekarang jadi pengangguran. Kalau kita cerai, siapa yang mau menikahimu? Lihat dirimu sendiri, pecundang banget. Kamu sudah tidak berguna, dan sekarang jadi pengangguran. Kalau kita cerai, siapa yang mau menikahimu? Natalie, jadi di matamu, aku setidak berharga itu? Kalau begitu, mulai sekarang, kamu bebas. Chloe, mau kemana? Natalie, tempat ini meninggalkan terlalu banyak kenangan buruk, tidak perlu tinggal di sini lagi. Aku ingin pergi keluar dan melihat dunia. Kenangan buruk? Apa maksudmu? Jangan keras kepala. Kau tahu Gavin sudah mencarimu ke seluruh kota? Bagaimana kau bisa melakukan ini padanya? Natalie, menurutmu Gavin benar-benar mencintaiku? Kau memukulku? Dengar apa yang kau katakan. Jika Gavin tidak mencintaimu, apakah dia akan menikahimu? Dia bahkan mengaku cinta padamu di depan begitu banyak orang. Apa dia tidak punya kegiatan lain? Kau telah menghancurkan hatinya. Lihat, sebagai kakakmu, aku bahkan harus menghiburnya atas namamu. Apa itu adil? Ayolah, biar aku antar kau padanya. Tapi bagaimana hanya jika, dia benar-benar mengkhianatiku? Tidak mungkin. Jangan lupa, aku di belakangmu. Jika Gavin pernah menyakitimu, aku yang pertama akan membuatnya membayar. Tidak perlu, kau pergilah. Hari ini ulang tahunku, tahu? Apa maksudnya itu? Chloe, baiklah, kau hebat. Jika kau pergi, jangan pernah kembali. Chloe? Ada apa dengan semua orang akhir-akhir ini? Mereka semua bertingkah aneh. Aku punya firasat buruk. Mungkinkah? Ayah, kenapa panggil aku? Jangan bilang kamu sudah merencanakan ulang tahunku. Sayang, ada apa? Ulang tahun? Oh, iya, aku putri kesayanganmu. Kamu tidak lupa ulang tahunku, kan? Jangan bahas itu. Bagaimana dengan Lukas? Ibu, jangan buat aku mulai. Aku sudah memberinya kesempatan. Hari ini hari terakhir. Kalau dia masih pikir dia tidak salah, maka kita selesai. Natalie, kamu. Oh, ibu, aku baru saja bertemu Chloe. Sejak kapan dia menjadi begitu egois? Gavin bahkan datang padaku. Dia bahkan tidak mau menjawab teleponnya. Apakah kamu sudah bersama Gavin selama ini? Ya, Chloe membatalkan pertunangannya dengan Gavin tanpa alasan. Aku bilang dia minta maaf, tapi dia tidak mau dengar. Jadi kamu pikir adikmu mempermalukanmu? Ya, ayah. Aku sangat marah. Aku menamparnya. Chloe sudah dimanjakan oleh kalian berdua. Aku hanya membantu kalian mengajarinya pelajaran. Kamu, mengajarinya? Kamu pikir kamu siapa? Dari semua orang, kamu yang paling tidak pantas. Sayang, berhenti. Jangan pukul dia. Kamu akan menyakitinya. Ayah, apa maksudmu apa? Dasar tidak tahu malu, berani sekali kamu bilang begitu. Lihatlah apa yang sudah kamu lakukan. Ayah, dari mana kamu mendapat video itu? Natalie, bagaimana kamu bisa sebodoh itu? Chloe adalah adikmu sendiri. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Bagaimana kamu bisa melakukan ini padanya? Atau pada kami? Ya, Lukas pria yang baik. Dia mencoba menjaga muka semua orang. Dia tidak ingin membuat masalah besar. Tapi sekarang semua orang tahu. Kerabat dan tetangga, mereka semua menertawakan kita di belakang. Bahkan Chloe, dia kabur dari rumah. Kamu makhluk tak tahu malu. Enyahlah dari hadapanku. Aku, ayahmu, mengusirmu sebagai anakku. Ayo, pergilah. Video apa? Dari mana kamu mendapatkannya? Oh, itu dikirim oleh kerabatmu. Dia bilang dia adalah ipar pengantin. Disiapkan khusus untukmu. Pantasan dia ingin bercerai. Pantasan akhir-akhir ini dia menjadi orang yang sangat berbeda. Jadi, dia sudah tahu semuanya. Sayang, kamu di sini. Sayang, kau memanggilku? Insiden kebakaran hari ini memang ditangani oleh kantor pemadam kebakaran kami, tapi aku tidak pergi. D. Seperti yang kuduga.
Jadi pemadam kebakaran yang menyelamatkanku di hotel adalah Lucas Vance. Aku harus kembali dan mencarinya sekarang. Bapak Vance, sudahkah Anda memutuskan istrimu? Setelah meninggalkan kota awan, aku mungkin tidak akan kembali. Bapak Vance, ayo pergi, selamat tinggal, kota awan. Kota yang dulu kumimpikan untuk menetap seumur hidup. Selamat tinggal, Natalie, semoga kita tidak pernah bertemu lagi. Lucas, kamu di mana? Keluarlah, Lucas. Kamu pergi kemana, Lucas? Lucas? Sayang, kita belum pernah main ski. Mau pergi? Ah, aku sibuk sekali. Sama sekali tidak ada waktu. Hari ini aku lihat tempat kerajinan, bagus sekali. Sayang, kamu tertarik? Hei, jangan khawatir. Setelah aku pergi, tidak akan ada lagi yang mengganggumu. Ngomong-ngomong, soal ulang tahun Gavin, 3 hari setelah itu adalah ulang tahunku. Aku akan di rumah orang tuaku merayakannya dengan mereka. Jika kamu masih belum bisa membuat Gavin dan yang lain memaafkanmu, maka jangan harap bisa datang ke rumahku. Sudahlah, tidak perlu. Aku akan pergi dalam 3 hari. Entah aku di ulang tahunmu atau tidak, itu tidak lagi berarti bagimu, kan? Selama bertahun-tahun, kamu tidak pernah melewatkan ulang tahunku. Kau bilang, dalam suka dan duka, kau akan selalu bersamaku. Lucas, kau pembohong besar. Angkat teleponnya, Lucas. Angkat saja, ya. Lantainya licin kalau hujan, jangan lari terlalu cepat mulai sekarang ya. Kalau kamu terluka, aku akan khawatir setengah mati. Bukankah kamu bilang kalau ada apa-apa dengan aku, kamu akan khawatir setengah mati, Lucas? Kamu kemana? Kamu baik-baik saja, Nona. Butuh bantuan? Terlalu lama menjadi yang mengulurkan tangan itu melelahkan. Cinta sejati adalah melepaskan. Sayang, pasangan-pasangan sekarang, mereka dengan mudah menghapus kontak satu sama lain. Kamu tidak akan melakukan itu padaku, kan? Jangan khawatir. Bahkan jika daftar temanmu tinggal 1 orang, pastilah itu aku. Lucas, kamu ingkar janji. Kenapa? Apa aku benar-benar melakukan kesalahan? Keluar, Lucas. Sekarang juga. Aku tahu kau di dalam. Keluar. Ada apa di luar? Ada seorang wanita, katanya dia istri Lucas Vance. Dia mencari Lucas di sini. Apa yang kau lakukan, Natalie? Mari kita bicarakan baik-baik, oke? Kau Frank, kan? Kau sahabat Lucas di tempat kerja. Katakan, dia di sini, kan? Panggil dia. Aku perlu bicara dengannya. Natalie, tenang, Natalie. Bukankah Lucas bilang dia akan membawamu ke hutan utara? Kau tidak pergi ke hutan utara? Apa yang dia lakukan di sana? Lucas, apa-apaan ini? Kau pergi ke hutan utara. Kenapa kau tidak membawa Natalie? Dia datang ke sini mencarimu. Natalie dan aku sudah bercerai. Sekarang kita hanya orang asing satu sama lain. Dan kita tidak akan bertemu lagi. Itu saja. Nomor yang kau panggil tidak tersedia. Jadi apa yang kau katakan sebelumnya? Semuanya benar? Kau benar-benar sudah selesai denganku? Apa yang terjadi? Pernikahan mereka, bukankah berjalan baik? Kenapa tiba-tiba mereka bercerai? Tidak tahu. Dia pergi hidup mewah, meninggalkan istrinya? Tidak mungkin. Karakter Lucas tidak tercela. Dia bukan tipe orang yang meninggalkan seseorang. Hanya ada satu kemungkinan, bahwa seseorang melakukan kesalahan padanya. Tanda tangani ini. Mulai sekarang, aku tidak akan mengganggumu lagi. Natalie, tempat ini meninggalkan aku terlalu banyak kenangan buruk. Tidak ada gunanya tinggal lebih lama. Aku ingin keluar dan menjadi seseorang. Dasar tidak tahu malu. Keluar. Aku, ayahmu, tidak lagi memiliki anak perempuan sepertimu. Keluar sekarang. Tidak ada keluarga? Tidak ada cinta? Aku tidak punya apa-apa lagi. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang seharusnya aku lakukan sekarang? Aku juga kehilangan pekerjaan. Ibuku bahkan membentakku. Ayahku meninggal lebih awal. Ibuku selalu melihatku sebagai kebanggaannya. Apa yang sudah terjadi, ya sudah. Tidak ada gunanya menangis karenanya. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Biarkan aku mengantarmu pulang untuk beristirahat. Jangan sentuh aku. Natalie, ada apa? Jika aku tahu akan seperti ini, hubungan kita seharusnya tidak berakhir seperti ini. Apa maksudmu? Aku kehilangan karierku, dan sekarang aku jadi bahan tertawaan.
Jadi ini salahku sendiri? Atau dalam hatimu, apakah Lukas lebih penting bagimu daripada aku? Bukan itu maksudku. Aku. Natalie, Lukas. Bukankah dia bilang akan membawamu ke hutan utara? Kamu tidak pergi? Lukas, ada apa denganmu? Kamu pergi ke hutan utara? Kenapa kamu tidak membawa Natalie? Dia datang ke sini mencarimu. Hutan utara. Gavin, aku perlu meminta bantuanmu. Ada apa? Aku ingin pergi ke hutan utara. Bapak fans. Bapak fans, ini kantor Anda. Anda baru saja tiba. Jika ada yang kurang jelas, silakan temui saya kapan saja. Baik, Bapak Wijaya, saya lihat-lihat dulu, dia familiar. Lukas, saya tidak menyangka seseorang semuda ini bisa begitu menonjol. Selama Anda di hutan utara, semua orang sudah mengakui kemampuan Anda. Ketua, itu tugas saya. Bagus, pabrik Zenith ini adalah salah satu operasi terpenting, puncak. Saya ingin mempercayakan sepenuhnya kepada Anda. Lukas, saya harap Anda tidak menolak. Baiklah, karena Bapak yang minta, Ketua, saya tidak akan mengecewakan. Berhenti, Bapak Santoso. Jika terus begini, saya akan berteriak. Tolong, tolong. Di siang bolong, kalian berdua sedang apa? Hei, jangan pergi. Chloe, apa yang kamu lakukan di sini? Lukas, Pabrik Zenith mewakili citra puncak secara keseluruhan. Kamu secara terang-terangan melecehkan karyawan wanita. Apa kamu tidak punya rasa hormat terhadap aturan dan peraturan perusahaan? Hei, kamu pasti baru di sini. Ya, beraninya kamu bicara seperti itu padaku? Akulah yang bertanggung jawab atas seluruh bengkel. Percaya atau tidak, aku bisa membuatmu membereskan barang-barangmu. dan pergi, Lukas. Dia adalah direktur bengkel Derek Hayes. Jika kau menyinggung perasaannya demi aku akan merasa sangat bersalah. Tidak apa-apa, kau pergi duluan. Aku yang urus di sini. Tapi, Bocah, beraninya kau mengacaukan rencanaku? Mau mati, ya? Hei, Bapak Pratama. Aku di pabrik Zenith sekarang. Kemarilah. Ya, Bapak Vance, Derek Hayes, kan? Yang berdiri di depanmu adalah dari kantor pusat puncak kita Direktur Teknis Senior dan Manajer Umum Pabrik Zenith. Bapak Vance, kau benar-benar akan memecatnya? Kamu punya nyali ya? Bapak Vance, aku salah. Aku sungguh tidak tahu siapa kau, maafkan aku. Ini pertama kalinya, aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku baru saja tiba di sini. Aku tidak ingin masalah. Kau sebaiknya ingat apa yang kau katakan. Jika ada kali berikutnya, Kau tahu konsekuensinya. Ya, aku mengerti. Aku mengerti, terima kasih, Bapak Vance. Lukas, ini aku. Ini Natalie. Kau tidak pernah menjawab panggilanku. Aku harus meneleponmu dari nomor lain. aku sudah meninggalkan kota awan. Tidak apa-apa. Kita seharusnya tidak saling menghubungi lagi. Jangan tutup telepon dulu. Aku tahu kau datang ke hutan utara. Aku juga di hutan utara sekarang. Berikan aku kesempatan. Ya, aku ingin bertemu denganmu. Kita sudah bercerai. Tidak perlu bertemu lagi. Bukan, itu bukan Lukas. Lukas. Ada apa dengan Natalie? Siluet orang ini mirip Lukas. Tidak mungkin, kebetulan sekali. Paman Derek masih menunggu kita. Ayo masuk dulu. Nak. Bapak Vance. Paman Derek, ada apa denganmu? Kamu kelihatan seperti melihat hantu. Anak nakal, apa yang kamu tahu? Aku baru saja mau dekat dengan seorang cewek, dan aku ketahuan oleh bos, sial sekali. Paman Derek, apa yang kamu lakukan? Bagaimana bisa mereka sangat mirip? Ini pacarku, bagaimana dengan Natalie? Tidak, bukankah baru saja aku bilang, aku punya seorang gadis muda yang bekerja di bawahku, dia sangat mirip dengannya, seperti mereka berasal dari cetakan yang sama. Natalie, kamu tidak punya saudara kembar, kan? Apa? Kebetulan banget. Dia bilang dia juga ketemu seseorang. Hutan utara sekecil itu, aku bicara yang benar. Bapak Hayes, aku benar-benar punya saudara perempuan. Tapi Gavin tidak salah, di dunia ini, tidak mungkin ada kebetulan seperti itu. Baiklah, dasar anak nakal, apa yang kamu lakukan di sini, Paman Derek? Karena kita keluarga, aku pikir aku akan ke hutan utara dan mengandalkanmu. Pabrik Zenith itu besar. Kamu bisa mengatur pekerjaan yang lebih mudah untuk kami, tetap bekerja saja. Di cabang kota awan, bukankah kamu baik-baik saja? Kenapa datang ke kantor pusat tanpa alasan? Oh, ya, maksudku, aku agak mendapat masalah. Aku kehilangan pekerjaan. Paman Derek, tolonglah, ibuku akan membunuhku. Baik, aku adalah direktur bengkel, dan jabatan ini tidak diberikan cuma-cuma. Aku akan mengatur kalian berdua nanti. Tapi, manajer umum yang baru itu keras. Kalian berdua harus bersikap baik. Mengerti? Ya, kami mengerti. Bagus. Natalie, lihat,
Bilang padamu pamanku punya pengaruh, ini kantor pusat grup puncak di hutan utara. Tunjangan kita, dibandingkan dengan kota awan, jauh lebih baik. Terima kasih, Gavin. Sayang, aku datang jauh-jauh ke hutan utara untukmu. Kamu tepatnya di mana? Lukas, terima kasih atas bantuanmu hari ini. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan tahu harus berbuat apa. Berhenti panggil aku seperti itu. Aku sudah tidak bersama kakakmu lagi. Baik, mulai sekarang, aku akan panggil kamu Lukas saja. Omong-omong, Lukas, Bapak Santoso itu, apakah dia mengganggumu? Tidak. Ini cukup kebetulan. Kenapa kamu juga ada di hutan utara? Kota Awan adalah tempat penuh kenangan sedih. Aku tidak ingin tinggal di sana lagi. Hutan utara adalah ibu kota pelabuhan Ek, jadi aku datang untuk mencari peruntungan. Lukas, apakah kamu juga bekerja di pabrik Zenith? Agak. Pabrik Zenith fokus pada teknologi, ini sangat cocok untuk para profesional. Kamu mungkin saja menemukan kesempatan di sana. Ada apa? Gavin pernah memberiku gelang, persis seperti yang ini. Dia bilang itu gelang giok. Sangat mahal, tapi kemudian aku bertanya, dan diberitahu itu palsu. Sepertinya gelang ini sama seperti dia, palsu total. Begitu. Tunggu aku di sini, Lukas. Halo, bisakah Anda tunjukkan gelang ini? Pak, ini gelang giok hijau imperial. Varietas yang langka, harganya 1,5 miliar rupiah. Jika Anda tidak membeli, Anda tidak boleh menyentuhnya. Tagihkan ke kartu saya dan bungkus. Tentu, Pak. Mohon tunggu sebentar. Bapak fans, ini belanjaan Anda. Terima kasih, Bapak fans. Kami menantikan kedatangan Anda lagi. Ya ampun. Dia baru saja mengeluarkan 1,5 miliar rupiah seperti tidak ada apa-apa. Bapak fans benar-benar tampan. Setuju sekali. Menurutku dia cukup menawan. Mungkinkah seorang CEO arogan dari drama pendek itu menjadi nyata? Aku penasaran untuk siapa dia membeli gelang itu. Gadis itu pasti sangat beruntung. Lukas, gelang ini, kau yang membelinya, pasti mahal. Tidak juga. Kalau kau suka, akan kuberikan padamu. Tapi tanpa alasan, kenapa kau memberikannya padaku? Kita sama-sama jiwa yang tersesat. Aku merasa situasi kita mirip. Aku tidak bermaksud apa-apa. Jangan merasa tertekan. Baiklah, Lukas, kau sangat baik. Sayang sekali Natalie tidak menghargaimu. Bukankah kau juga begitu? Kau mempercayai orang yang salah. Aku hanya berharap mulai sekarang, kita berdua bisa bertemu seseorang yang benar-benar tepat untuk kita. Bapak fans, aku tidak percaya. Selain operasi pemadam kebakaran, Anda juga ahli dalam penyempurnaan teknis profesional. Di bawah kepemimpinan Anda, pabrik Zenith akan semakin berkembang. Ketua sudah berbuat banyak untukku. Setidaknya yang bisa kulakukan adalah membuat pabrik Zenith semakin baik dan puncak secara keseluruhan. Gavin, bukankah Paman Derek bilang dia akan memberi kita pekerjaan mudah? Ada apa? Aku kelelahan. Pabrik Zenith fokus pada teknologi tinggi. Kamu tidak mengerti hal ini, jadi kamu hanya bisa melakukan pekerjaan kasar. Jika Paman Derek tidak mendukung kita, mungkin kita akan diusir sekarang. Ya ampun, bertahan hidup di hutan utara sesulit ini, ya? Tapi sudah lama sekali, dan masih belum ada kabar tentang Lukas. Apa yang harus kulakukan? Lukas, kamu selalu membicarakan dia. Jika kamu sangat mencintainya, kenapa kamu menceraikannya sejak awal? Aku masih kekanak-kanakan saat itu. Aku membuat kesalahan, sekarang aku hanya ingin menemukannya dan bicara langsung dengannya. Ada apa denganmu? Aneh, sepertinya aku melihat orang itu lagi, yang waktu itu, dia benar-benar mirip Lukas. Wajah sama, tubuh sama. Sepertinya kamu lelah dan berhalusinasi. Tidak, itu benar Lukas. Itu dia, aku tidak mungkin salah. Lukas. Lukas, ini kamu. Benar-benar kamu. Bapak fans, Ini urusan saya sendiri, bukan urusanmu. Pergi kerjakan tugasmu. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku yang harus bertanya itu padamu. Apa yang kamu lakukan di sini sebenarnya? Jangan bilang. Kamu juga kerja di pabrik Zenith? Jadi bagaimana kalau iya, bagaimana kalau tidak? Masih jadi pekerja rendahan, ya? Tidak perlu pura-pura hebat. Sayang, aku datang ke hutan utara untukmu. Aku sudah mencari kamu lama sekali. Akhirnya kutemukan kamu. Sayang. Nyonya, tolong jaga sopan santun. Saya bukan suamimu, kamu salah orang. Sayang, dulu kamu tidak seperti ini. Dulu kamu suka memelukku, kamu bilang aku cinta terbesarmu. Kamu berubah sampai aku tidak mengenalimu lagi. Kamu berubah sampai aku tidak mengenalimu lagi. Orang berubah. Seperti ada yang memanggilku sayang di depan, tapi di ranjangnya, ada pria lain. Dengar, aku salah. Aku tahu aku salah. Lukas, maafkan aku. Aku hanya ingin kembali seperti dulu.
Aku tidak ingin bercerai, aku tidak mau itu. Kita sudah selesai. Tidak ada gunanya bicara soal maaf. Kita di tempat umum, tolong jaga diri. Lukas, aku tahu dulu aku tidak tahu terima kasih. Aku menganggap semuanya sudah seharusnya. Saat kamu bersamaku, aku tidak sadar apa yang kumiliki. Baru setelah kehilanganmu, aku sadar, kamu orang terpenting bagiku. Katakan, apa yang harus kulakukan, agar kamu memaafkanku? Aku akan berlutut dan minta maaf. Aku mengaku salah, apa itu belum cukup? Apa yang kamu lakukan sambil berlutut? Berdiri. Jika kamu tidak memaafkanku, aku tidak akan berdiri. Terserah kamu. Lukas. Kamu benar-benar bukan Lukas yang dulu aku kenal. Dulu kamu peduli padaku dan khawatir tentangku. Kamu bahkan tidak akan menyuruhku berlutut atau membiarkanku menitikkan air mata. Kamu tidak pernah ingin melihatku menangis. Kamu bahkan bilang saat kita tua nanti, kamu akan melakukan senam massal denganku. Kita akan bergandengan tangan dan menikmati matahari terbit. Kamu juga bilang, Sekarang kamu bahkan tidak mau menikmati matahari terbit denganku. Mana masa depannya? Kamu terlalu memikirkannya. tunggu aku. Apa ini yang kamu maksud? Sayang, aku memeriksa semua yang kamu tinggalkan. Aku tidak pernah menyangka dari 100 hal ini, kita hanya melakukan beberapa saja bersama. Aku selama ini mengabaikan perasaanmu. Kamu jelas peduli padaku, dan aku menganggapnya remeh. Tidak, kamu tidak seperti ini di awal. Hanya saja mungkin tempatku sudah diambil oleh orang lain. Jadi untuk kita berdua, perceraian mungkin jalan terbaik? Tidak, aku tidak ingin bercerai. Aku tidak pernah ingin menceraikanmu, aku hanya salah, dalam momen kebingungan. Kamu tidak ingin bercerai? Saat kamu diranjang orang lain, kamu tidak bilang begitu? Sayang, aku salah. Aku bersumpah ini yang terakhir kali. Untukmu, aku membawa KTP-ku. Bisakah kita menikah lagi? Mari kita mulai lagi. Kita semua dewasa, dan orang dewasa harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Berhenti bicara omong kosong. Ya Tuhan, jadi ini segitiga cinta? Gila. Cinta segitiga apa? Itu jelas selingkuh? Wanita ini sangat cantik, tapi dia melakukan hal yang menjijikan. Setuju banget. Dan dia berani minta cerai? Kalau aku pasti ingin masuk lubang dan mati. Di depan semua orang ini, apa kamu belum cukup malu? Apa hebatnya pria itu? Kenapa kamu harus begitu putus asa untuknya? Kamu tidak mengerti, benar-benar tidak. Selama aku mengubah caraku, dia akan mau menerimaku kembali. Aku akhirnya menemukannya, dan kali ini aku tidak akan membiarkannya pergi. Lukas, kamu selesai kerja? Ya, kamu? Aku hendak berangkat kerja. Lukas, hari ini festival musim dingin. Aku membuat bubur musim dingin ini sendiri. Coba. Kalau aku makan, bagaimana denganmu? Lukas, aku sudah makan. Aku pikir kamu mungkin belum makan, jadi aku bawakan khusus untukmu. Chloe, kalian berdua tidak tahu malu. Natalie, itu kamu. Natalie, apa yang kamu lakukan? Berhenti. Lukas Vanse, aku tahu kau sudah berubah. Dulu kau sangat mencintaiku, setiap kata yang kuucapkan, kau dengarkan dengan saksama. Tapi sekarang, kau sama sekali tidak menganggapku serius. Bahkan saat aku berlutut memohon padamu, itu tidak berarti. Jadi dialah. Dia yang merayumu, bukan? Natalie, kau salah paham. Lukas dan aku, tidak ada apa-apa di antara kami. Diam, Chloe Davis. Kau. Aku tahu ada alasan mengapa kau kabur dari rumah. Bahkan ayah dan ibu tidak bisa menghentikanmu. Jadi kau sudah bertekad pada Lukas Vanse. Kau ingin kabur bersamanya, bukan? Aku, tidak. Kau masih menyangkalnya? Lalu kenapa dia datang ke hutan utara, dan kau juga ikut? Kau juga di pabrik Zenith? Kau bahkan memasakkan bubur untuknya sendiri? Bagaimana kau menjelaskan itu? Aku. Lukas, kau. Kau benar. Tapi Chloe tidak merayuku, kami saling mencintai. Apa maksudmu? Sederhana, kami sudah bersama. Lukas, benarkah itu? Benar, Chloe, ayo. Berhenti di situ, Chloe. Apa yang dia katakan itu benar? Gavin, apa yang kamu lakukan di sini? Jangan basa-basi, katakan saja padaku. Apakah kamu dan dia benar-benar bersama? Baik, jadi itu benar. Jadi kamu memutuskan pertunangan kita saat itu semua karena dia, ya, Chloe? Jadi kamu sayang, ya? Berpura-pura polos di depanku, bahkan tidak mau kusentuh. Namun kamu bermain-main dengan sampah ini. Bukan begitu. Gavin, kamu salah paham. Aku salah paham? Baik. Kalau begitu jelaskan padaku. Apa yang dia punya yang aku tidak punya? Maksudku, Lukas bukan sampah. Dan tidak ada yang membuatmu lebih baik darinya. Chloe, kamu tidak bercanda, kan? Kamu benar-benar menyukai sampah ini? Lukas bukan sampah. Benarkah? Dulu, jika kalian berdua bajingan tidak mengacaukan semuanya, aku pasti sudah menjadi eksekutif senior dengan gaji 3 miliar per tahun,
dan dia hanyalah pemadam kebakaran. Bahkan di hutan utara, di pabrik Zenith, dia tidak lebih dari pekerja biasa. Apa yang dia punya dibanding aku? Aku seorang pekerja, kamu tidak. HMPH. Apa yang kamu tahu? Pamanku, dia adalah direktur bengkel di sini. Derek Hayes. Dia berjanji padaku jika aku bekerja dengan baik, aku akan dipromosikan menjadi supervisor dalam 2 bulan. Maka menghasilkan 3 miliar per tahun akan sangat mudah. Jadi, kesepakatanmu di sini sebenarnya lebih baik daripada di kota awan. PAVT, kota awan tidak ada apa-apanya. Pabrik merah adalah pabrik terbesar grup puncak dan paling mapan. Di sini, aku akan naik dengan arus. Saat aku mendapatkanmu, sudahkah kamu memikirkan bagaimana kamu akan mati? Apa yang harus kita lakukan, Lukas? Apakah aku mengacaukan segalanya untukmu? Kamu bilang pamannya Derek Hayes. Betul. Pamanku sudah bekerja di pabrik Zenith selama lebih dari 20 tahun. Selain beberapa bos teratas, dia praktis nomor 1 di sini, di atas semua orang. Kamu pikir dia tidak bisa membuat hidupmu sengsara hanya dengan satu kata? Tidak, yang aku tahu, pamanmu, di depanku, tidak akan berani sesombong itu. Lukas, jangan begitu. Bapak Hayes adalah orang yang dulu, dan dia benar-benar punya pengaruh. Waktu itu dia melepaskan kita dan bersikap lunak pada kita. Kita pasti tidak boleh melawannya lagi. Siapa bilang dia bersikap lunak pada kita? Satu kata dari saya, dan merekalah yang akan dalam masalah. Orang-orang itulah yang akan membayar. Baik, baik. Bagaimana aku tidak pernah sadar sebelumnya? Kamu memang bicara keras, berandal. Baik, aku akan telepon sekarang. Aku akan suruh Paman Derek datang. Ayo kita bicarakan ini, ya, Gavin. Pergi sana. Kau bahkan berani memukul Chloe, minta maaf padanya sekarang, atau... Atau apa? Apa yang akan kau lakukan? Gigit aku? Kau bahkan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Saat Paman Derek tiba, kau mati. Hei, Paman Derek. Ada seorang pria di sini yang ingin mati. Dia benar-benar berani melawan kita. Kemarilah dan taruh dia pada tempatnya. Saya sedang sibuk sekarang. Urus sendiri sampah kecil ini. Sudah. Apa? Kamu tidak senggang? Nak, kamu beruntung. Paman Derek tidak mau repot denganmu. Jika dia harus turun tangan, kau akan diusung keluar dalam kantong mayat. Oh ya, aku ingin dia melihat sendiri seberapa berani anak buahnya, berani membuat masalah di wilayah pabrik Zenith. Bapak Vance, ada apa? Gavin Hayes adalah keponakanmu, kan? Dia tepat di gerbang pabrik sekarang, bilang dia akan membuatku membayar. Apa? Ini, Bapak Vance, saya tidak tahu. Aku bersumpah aku tidak tahu. Apa yang kamu lakukan? Sayang, apa kamu tidak dengar Paman Derek bilang dia sibuk? Aku bahkan tidak bisa membuatnya datang, dan kamu di sini pamer? Aku pamer? Kamu tahu apa yang akan kamu bayar untuk ini? Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Tapi aku tahu kau sudah mati. Kalian berdua dengar. Posisi Paman Derek di sini, kalian berdua tahu, dan sebentar lagi aku akan menjadi bos kalian juga. Kalian tahu apa yang harus dilakukan, kan? Ada apa, Bapak Vance? Hei! Bajingan kecil sialan. Kamu harus bertengkar dengan Bapak Vance dari semua orang. Kamu akan membuatku terbunuh juga. Pergi, cepat kembali. Apa yang kamu mau? Apa yang kami mau? Tentu saja ingin menghajarmu sampai mati. Tadi di luar terlalu banyak orang. Tapi ini kantor Paman Derek. Bahkan jika kami membunuhmu, tidak akan ada yang tahu. Nah, Haha, Lukas. Gavin, kamu tidak bisa melakukan ini. Jika kamu berbuat macam-macam, aku akan menelepon polisi. Jalang, kamu tidak berguna. Kamu mencari masalah. Chloe, Gavin, kamu berani memukul orang? Aku akan melakukan apa yang aku mau. Apa yang bisa kamu lakukan? Jalang ini mengkhianatiku. Nanti akan kuurus dia. Ayo, pertama, patahkan kaki berandal ini. Gavin, cukup. Natalie, kamu juga menghalangiku? Ayo kita lupakan apa yang terjadi sebelumnya. Tapi jika kamu benar-benar mematahkan kakinya, aku akan jadi orang pertama yang menghentikanmu. Natalie, kamu masih berpikir dia akan kembali padamu? Tidak bisakah kamu melihat apa yang terjadi? Mereka sudah selingkuh. Lihat itu. Chloe, dari mana kamu dapatkan gelang itu? Jangan bilang. Sepertinya gelang giok. Warna dan kualitasnya pasti mahal, kan? Tentu saja tidak murah. Harganya sebanyak ini. 15 juta rupiah. Lukas, bagaimana kau bisa membelikanku hadiah semahal itu? Pasti lebih dari 15 juta rupiah. Mungkinkah 150 juta rupiah? Lukas, kau terlalu murah hati. Bukan, itu 1,5 miliar rupiah. Aku cek online, lihat. Lukas, katakan padaku, gelang giok di pergelangan tangannya ini, apa kau benar-benar memberikannya padanya? Chloe sudah menderita. Seseorang menipunya dengan barang palsu, aku memberinya yang asli, ada apa dengan itu? Kau tidak tahu malu, Lukas. Kau tidak pernah sebaik ini padaku. Ini 1,5 miliar rupiah. Gelang giok ini harganya penuh 1,5 miliar rupiah. Aku sudah memberimu jauh lebih dari 1,5 miliar rupiah.
Bukankah kau terdengar konyol mengatakan itu? Apa? Apalagi yang kau sembunyikan dari aku? Apa yang kau lakukan di hutan utara? Dan bagaimana dengan 1,5 miliar rupiah itu? Dari mana kau dapat uang itu? Itu bukan urusanmu lagi. Kalian semua harus selalu berkutat padanya, ya? Dia masih saja sampah. Sebentar lagi akan kubuat dia lumpuh. Lukas, jika kau menyerah, aku masih bisa menyelamatkanmu. Tapi kau bermain-main dengan Chloe, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Jika dia sampah, maka kau lebih buruk dari sampah. Bapak Wijaya, Anda sudah datang. Bapak Fanse, apa Anda baik-baik saja? Kalian berani sekali. Kalian benar-benar berani main tangan sama Bapak Fans? Kalian cari mati. Kamu siapa, gadis kecil? Ini wilayah pamanku. Siapa yang kasih kamu masuk? Dia keponakan Derek. Jadi dia anak buah Bapak Hayes. Kalau Bapak Hayes lihat Bapak Fans kita, dia tidak akan berani bicara seperti itu. Lukas Fans. Bapak Fans yang dia bicarakan ini, itu kamu? Kamu sudah jadi orang besar sekarang, ya? Ya, Lukas, bukankah kamu bilang kamu cuma pekerja biasa? Mana mungkin? Jangan dengar omong kosong mereka. Lukas Fanse, kamu benar-benar hebat sekarang, ya? Hanya untuk pamer, kamu menyewa semua aktor ini? Ayo, hajar mereka. Jangan takut, aku yang hadapi. Kalian bodoh atau apa? Ayo, bunuh mereka. Gavin, kurasa ini Ibu Smith. Ibu Smith yang mana? Ketika ketua mengunjungi pabrik, Ibu Smith ikut dengannya. Sepertinya dia adalah sekretaris ketua. Apa? Kau sekretaris ketua. Apa, aku tidak kelihatan seperti itu? Pantas saja aku merasa Ibu Wijaya bukan sembarang orang. Bapak Fans sangat baik kepadaku. Apa? Dia sekretaris ketua? Lalu kenapa dia mengikuti berandal fans itu? Untuk apa? Jangan bilang dia adalah ketua. Aku bukan. Baiklah, itu dia. Ibu Wijaya. Ini urusan kita. Jika tidak ada lagi, kau boleh pergi. Ini pabrik Zenith. Satpam, tangkap mereka. Ibu Wijaya, kau tidak boleh melakukan ini padaku. Haruskah kau menghancurkan segalanya untuk orang yang bukan siapa-siapa ini? Kau bajingan sembrono. Siapa yang kau panggil bukan siapa-siapa. Paman Derek, kenapa kau pukul aku? Aku bukan cuma mau mukul kamu, aku ingin kau mati. Apa-apaan yang kau lakukan, Paman Derek, ini tidak ada hubungannya denganku, ini si berandal yang menghinamu. Dia juga bilang dia akan membuatmu membayar mahal. Aku hanya mencoba memberi pelajaran kepada si buta bajingan itu. Aku menjagamu, tahu, kau benar. Dia buta, dia pantas dihajar. Paman Derek, aku tahu kau akan memahamiku, dan Ibu Wijaya itu, dia benar-benar tidak mengerti. Lukas Fans, aku pikir kau beruntung dalam cinta. 3 wanita semuanya melindungimu. Lihat dirimu sekarang, waktumu habis. Baik, aku tahu cara menghadapi ini. Osial, aku tidak menyangka Bapak Hayes memiliki kekuatan sebesar itu, dia bahkan tidak peduli sama sekali dengan Ibu Wijaya. Apa yang akan kita lakukan? Lukas, kau lihat sekarang, kau masih punya kesempatan. Jika kau bersedia kembali, aku bisa membantumu. Tidak perlu. Lagi pula kau tidak bisa membantuku. Pada titik ini, apakah kau masih marah padaku? Aku hanya membuat kesalahan yang dilakukan setiap wanita. Aku datang jauh-jauh ke hutan utara untukmu. Demi dirimu, setiap hari aku makan roti dan bubur, hanya untuk menemuimu. Apakah cintaku padamu tidak cukup nyata? Kau tidak layak dicintai. Aku akan mengatakannya lagi, jangan campuri urusanku. Baik, masih keras kepala, ya? Tidakkah kau tahu bahwa di masyarakat ini, kekuasaan adalah segalanya? Kau tidak memiliki kedudukan, kau hanya... Diam. Dari mana datangnya pelacur ini? Kekuasaan? Kau tidak punya kekuasaan sama sekali. Ibu Wijaya, Bapak Fans, ini semua salahku karena tidak menjaga mereka tetap patuh. Seseorang, bawa bajingan-bajingan ini pergi. Hajar mereka sampai babak belur. Tidak, Paman Derek. Maksudmu apa? Kenapa kau menyerang kami? Beraninya kau bertanya begitu. Saat aku bilang buta, aku bicara tentang kalian, bajingan bodoh. Kenapa apa? Bapak Hayes, tadi anak buahmu memanggil Bapak Fans, bukan siapa-siapa. Bukankah kau mau memperkenalkan kami? Baik. Kebetulan aku punya kartu nama Bapak Fans di sini. Kalian berdua bajingan, kemari lihat. Apa ini? Kau eksekutif puncak di kantor pusat grup puncak? Bagaimana mungkin? Kenapa tidak? Kau pikir aku berbohong? Aku tidak sebos itu. Ketua kami sangat menghargai Bapak Fans. Dia secara khusus memindahkanku untuk menjadi asisten Bapak Fans. Kau pikir aku palsu juga? Apa? Bapak Fans? Aku salah. Akhirnya aku menetap di hutan utara. Aku masih punya jalan panjang. Kau harus selamatkan aku. Ya, Lukas, lagi pula, kita suami istri, kau tidak bisa diam saja. Bapak Fanse,
Lukas, jadi kamu kepala pabrik Zenith. Itu bukan yang kamu katakan sebelumnya. Apa kamu percaya kalau aku bilang begitu? Tidak, tapi kenapa kamu memberiku hadiah semahal itu? Kamu harus mengambilnya kembali. Karena sudah diberikan, tidak ada alasan untuk mengambilnya kembali. Aku juga tidak kekurangan uang sekarang. Ya, sekarang kamu sukses. Jika kakakku tidak melakukan apa yang dia lakukan, aku yakin sekarang dia juga akan bahagia. Sudah larut, kamu harus istirahat. Sampai jumpa besok. Tunggu. Oh, benar. Aku hampir lupa kado ulang tahunmu. Wow, ini edisi terbatas Cartier. Setidaknya bernilai 300 juta rupiah. Natalie, kamu terlalu baik padaku. Kamu? Lukas, aku dengar kamu sangat suka jam tangan ini juga, tapi dulu kakakku memberikannya kepada Gavin. Sekarang aku membelikannya untukmu. Aduh, sakit banget. Gavin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Di pabrik Zenith, kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Kamu berani bertanya padaku? Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan kehilangan pekerjaan. Aku tidak akan jadi sasaran paman Derek. Apa aku akan berakhir seperti ini? Aku pergi, kamu yang pergi dari sini. Sialan, aku tidak ingin melihatmu lagi. Lukas, Kenapa kamu belum pergi? katakan yang sebenarnya. Apakah kamu sangat membenciku? Iya, Ini Cartier edisi terbatas? Apakah Chloe memberikannya padamu? benar, kamu tidak pernah mau mengeluarkan uang sepeser pun untukku. Chloe memberikannya padaku. Lukas, aku minta maaf. Kamu tidak perlu minta maaf lagi. Jangan pernah muncul di depanku lagi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Lukas. Kamu masih keras kepala, ya? Apa kamu tidak tahu di masyarakat ini, yang terpenting adalah kekuasaan? Kebetulan saya punya kartu nama Bapak Vance. Kalian berdua, sayang, kemari dan lihatlah. Apa ini? Ini apa? Kamu ternyata eksekutif senior di kantor pusat grup Puncak? Lukas, aku selama ini meremehkanmu. Aku terlalu percaya diri. Sekarang kamu sudah menjadi semakin baik. Aku tidak lagi cukup baik untukmu. Kita harus menghargai momen ini dan orang-orang di sekitar kita. Waktu berlalu cepat, dan tidak ada yang akan menunggumu. Jangan menunggu sampai kehilangan baru menyesal. Nona, ada apa? Kamu baik-baik saja. Akulah yang salah. Kalian berdua yang seharusnya bersama. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Halo? Lukas, ada yang terjadi dengan saudara perempuanku. Cepatlah, dia di jembatan gelombang puncak. Ini, Lukas, begini ceritanya. Saudara perempuanku mengirimiku pesan kemarin. Lihat, Chloe, aku minta maaf. Aku menghancurkan pernikahanmu, dan aku menghancurkan kebahagiaan yang seharusnya menjadi milikku. Ini semua salahku. Jika kau masih menganggapku sebagai saudara perempuanmu, tolong temui aku di jembatan hati langit. orang tuaku mendengar tentang saudara perempuanku dan terbang ke sini semalaman. Lukas, bagaimana menurutmu? Kau tidak berpikir dia akan bunuh diri, kan? Apakah kau menelepon polisi? Semua orang mencari sekuat tenaga, tapi belum ada hasil. Ini ponsel saudara perempuanku. Apa? Ada apa? Mungkinkah ini? Ada apa, Lukas? Kamu benar-benar datang? Sepertinya kamu masih peduli padaku. Aku sudah puas, maaf sudah membuatmu khawatir tanpa alasan. Aku baru saja meninggalkan hutan utara, bukan untuk mengganggu siapapun. Dan juga tidak diganggu siapapun. Chloe, aku bisa melihatnya. Kamu dan Lukas saling mencintai. Saat kalian saling memandang, matamu berbinar. Dulu aku melihat di mata Lukas kebahagiaan yang sama. Tapi itu semua sudah masa lalu. Orang harus hidup untuk dirinya sendiri. Ada apa? Apa yang dikatakan Natalie? Cepat, biarkan aku lihat. Kalian berdua. Mungkinkah apa yang dikatakan Natalie itu benar? Ibu, jangan terlalu dipikirkan.
Aku dan Lukas kebetulan bekerja di tempat yang sama. Natalie bicara sembarangan. Apa itu benar? Aku baru saja bercerai dengan Natalie. Chloe adalah adiknya. Bagaimana mungkin? Bapak dan Ibu Davis, ada urusan. Aku pergi dulu. Baiklah, karena tidak ada yang keberatan, berdasarkan hasil terbaru, saya mengumumkan bahwa presiden grup yang baru adalah Lukas. Silakan beri tepuk tangan untuknya. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada semua atas dukungan dan kebaikan Anda, dan terutama Anda, Ketua, atas bimbingan Anda. Dulu, saya hanyalah seorang pemadam kebakaran biasa. Saya bisa berkata jujur, tanpa Ketua, saya tidak akan menjadi seperti sekarang. Mulai sekarang, saya akan menjalankan tugas saya untuk masa depan Puncak dan melakukan bagian saya. Lukas, saya tahu Anda berbakat sejak awal. Dan ternyata saya benar tentang Anda. Tidak hanya keterampilan profesional Anda kuat, tetapi juga kecerdasan bisnis Anda luar biasa. Saya yakin dalam waktu dekat, posisi saya sebagai ketua juga akan menjadi milik Anda. Anda terlalu baik, Ketua. Omong-omong, saya dengar Anda sudah bercerai selama 3 tahun. Selama 3 tahun terakhir, hubungan Anda dengan Chloe sudah jelas bagi kami semua. Apakah Anda tidak mempertimbangkan untuk melanjutkannya? Nah, Chloe, sudah lama menunggu? Tidak, sama sekali tidak. Lukas, kau cepat sekali. Kau sudah menjadi presiden grup Cakrawala. Selamat. Semua ini berkatmu. Selama ini, aku sudah melalui banyak hal. Jika bukan karena dirimu, yang selalu ada dan memberiku semangat, mungkin aku tidak akan berhasil. Ngomong-ngomong, orang tuaku membicarakan kita lagi. Tentang apa? Chloe, kau tidak semakin muda. Kau dan Lukas, kapan kalian berdua akan menikah? Ayah, dia suami Natalie. Omong kosong. Itu salah Natalie. Kau dan Lukas hanya korban. Natalie sudah tidak peduli lagi. Apa yang kau takutkan? Apa? Benar. Lagi pula, Lukas itu pria yang hebat. Kami sudah melihatnya selama ini. Jika kau benar-benar kehilangan dia, mungkin kau tak akan pernah menemukan pria seperti dia lagi. Orang tuaku, sungguh, mereka terus mengangkat topik itu? Tidak apa-apa, Chloe. Orang-orang hanya suka menggosipkannya. Selama hati nurani kita bersih, itu sudah cukup. Tapi bagaimana jika aku bilang hati nuraniku tidak bersih? Kau,